Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri MZ. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Penilai Pancasila dalam Undang-Undang Negara. Jadi dalam materi ini kita bisa tahu apa itu nilai Pancasila dalam Undang-Undang Negara. Pengertian undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar negara dari sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan ayat 2 aturan tambahan dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Diundangkan dalam Berita Rakyat Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun akan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan lain-lainnya. Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, dalam kedudukannya yang demikian, di manakah letak Undang-Undang Dasar 1945? Di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan Daerah. Peraturan daerah meliputi A. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. B. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota. C. Peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Di samping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, yaitu yang biasa dikenal dengan nama konvensi. Meskipun konvensi juga merupakan hukum dasar tidak tertulis, ia tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Hukum dasar yang tertulis adalah 1. Sebagai norma hukum. A. Undang-undang bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di rakyat Indonesia. B. Berisi norma-norma sebagai berikut dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar.
bahwasanya konstitusi atau undang-undang dasar tersebut dianggap memegang peranan yang penting bagi kehidupan suatu negara. Terbukti dari kenyataan sejarah ketika pemerintah militer Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia sesuai janji Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944. Maka dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Shiumbi Kosokai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyoningrat atau Ketua Muda Seorso yang tugasnya menyusun dasar Indonesia Merdeka. Niat pemerintah militer Jepang tersebut dilatar belakangi kekalahan belantara Jepang di berbagai front, sehingga akhir Perang Asia Timur Raya sudah berada di ambang pintu. Janji Jenderal MC Arthur ketika meninggalkan Filipina pada tahun 1942 rupanya akan menjadi kenyataan. Para anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 untuk menetapkan dasar negara dan berhasil merumuskan Pancasila yang didasarkan pada pidato anggota Soekarno pada 1 Juni 1945. Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 8 orang dan diketuai oleh LR Soekarno yang disebut Panitia 8. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara gabungan paham kebangsaan dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antara agama dan negara. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia 9 terdiri dari Dr. Mohatta, Master Ab Subarjo, Master A. Maramis, LR Soekarno, Abdul Kahar Musakir, Wasid Hasim, Abi Kusno Tuksrusujo, H. Agus Alim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 berhasil membuat rancangan preambul hak hukum dasar yang oleh Muhyamin disebut dengan istilah Piagam Jakarta. Menurut rencana, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun terdapat rahmat Allah yang tersembunyi, karena 10 hari sebelum tibanya hari H tersebut, Jepang menyatakan kapitulasi kepada sekutu tanpa syarat. Dalam 3 hari yang menentukan, yaitu pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus 1945 menjelang hari proklamasi, timbul konflik antara Soekarno dan Hatta dengan kelompok pemuda dalam masalah pengambilan keputusan, yaitu mengenai cara bagaimana dan kapan kemerdekaan itu akan diumumkan. Konstitusi. Terdapat beberapa istilah konstitusi, begitu pula dapat diketahui sifatnya. Salah satunya adalah tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi pada mulanya dibentuk penguasa yang memiliki kekuasaan untuk membentuk konstitusi, tetapi perkembangan tampak bahwa konstitusi serta kaitannya dengan tumbuhnya teori kedaulatan rakyat. Dilihat dari isi secara umum, konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat cita-cita politik rakyat. Adapun sifat-sifat konstitusi, yaitu A. Konstitusi tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. B. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi fleksibel. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau rig dapat ditinjau dari sudut pandang yaitu sebagai berikut. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar, suatu undang-undang dapat dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit. Namun, jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, maka dikatakan rigid atau kaku. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman.
Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Isi pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. Amandemen pertama. Perubahan ini meliputi 9 pasal 16 ayat yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1999, yaitu pasal 7 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3 tentang penempatan dan pengangkatan duta. Pasal 5 ayat 1 tentang hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 14 ayat 1 tentang pemberian rasi atau rehabilitasi. Pasal 15 tentang pemberian tanda jasa, gelar, serta kehormatan lain. Pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 21 tentang hak DPR untuk mengajukan RUU. Pasal 14 ayat 2 tentang pemberian abolisi dan amnesti. Pasal 20 dan ayat 14 tentang DPR. Pasal 17 ayat 2 dan 3 tentang pengangkatan materi. Amandemen kedua. Perubahan ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 2000, yaitu Bab A tentang wilayah negara, Bab B tentang pemerintah daerah, Bab C tentang hak asasi atau HAM, Bab D Dewan Perwakilan Daerah. Hubungan antara lembaga-lembaga. Tidak banyak dari warga negara Indonesia yang tahu atau paham tentang hubungan antara lembaga negara Indonesia. Padahal betapa pentingnya sebagai warga negara Indonesia untuk memahami pentingnya hubungan antara lembaga pemerintah negara kita sendiri yang didasari prinsip check and tersebut. Di balik hubungan antara lembaga negara ini, wewenang antara lembaga negara juga berbeda-beda dan sesuai porsi masing-masing lembaga negara. Tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga negara dikarenakan pembentukan komisi belum berdasarkan pada konsepsi yang utuh untuk jadinya ketatanegaraan yang ideal. Oke, itulah tadi materi yang saya paparkan. Ada pula kesimpulan. Dalam Undang-Undang Negara, nilai Pancasila sangat berperan penting karena Pancasila dan Undang-Undang saling berhubungan erat atau tidak bisa dipisahkan. Dan nilai Pancasila telah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 mengenai kemasyarakatan, keadilan, persatuan, dan kesatuan agar terwujudnya masyarakat Pancasila.